Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Budaya dalam Perspektif Antropologi. Nama dari anggota kelompok kami yang pertama ada Rismawati Trisnaneng Tias, NIM B100190077, lalu ada Risa Miftah Cahyani, B100190078, dan Ayuni Silvira Putri, NIM B100190085. Sekilas tentang budaya dan antropologi budaya. Budaya adalah sebuah kata yang mengandung banyak arti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang berarti akal budi. Dalam bidang studi antropologi, diartikan bukan semata-mata dengan pertanian dan peternakan, melainkan dengan kehidupan masyarakat secara luas. Selanjutnya, pengertian budaya. Pengertian budaya menurut Edward Tyler adalah kultur atau peradaban adalah kompleksitas menyeluruh yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, kebiasaan, dan berbagai kapabilitas lainnya, serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seseorang manusia sebagai bagian dari sebuah masyarakat. Pengertian budaya yang semula bersifat generik seperti disebutkan di atas, selanjutnya mulai bergeser sejalan dengan terjadinya evolusi kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan. Ada 3 hal penting yang perlu memperoleh elaborasi lebih lanjut, yakni 1. Tentang cakupan budaya, 2. Tentang wadah terbentuknya budaya, 3. Tentang hubungan antara budaya. Kemudian, budaya menurut Ruth Benedict adalah kultur terdiri dari suatu pola yang terkait dengan perilaku dan hasil tindakan manusia yang berlaku turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang terpisah dari dan tidak terkait dengan hubungan biologis. Dalam pengertian ini, aktivitas-aktivitas manusia, apakah itu bertani, memelihara ladang, mengolah tanah, atau menciptakan karya seni dalam bentuk-bentuk aktivitas lainnya, hanyalah untuk ungkapan atau pengejawantahan dari sebuah pola pikir manusia. Untuk disebut sebagai budaya, pola pikir ini harus menjadi pola pikir banyak orang atau masyarakat yang secara bersama-sama mereka kembangkan. Selanjutnya, pengertian budaya menurut Clifford Geertz adalah sebuah pola diskursus yang simbolik dan merupakan shared meaning atau makna atau pengertian bersama yang menuntut adanya interpretasi dan penjelasan lanjutan agar diskursus dan makna tersebut bisa dipahami secara baik. Atau seperti yang dikatakan oleh Geertz, bahwa konsep budaya pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang semiotik dan kontekstual. Geertz selanjutnya mengatakan dengan meyakini akan kebenaran tesis Max Weber bahwa manusia adalah binatang yang bergantung pada jaringan-jaringan makna yang ditenunnya sendiri. Saya, Geertz, menganggap bahwa manusia dan budaya seperti halnya jaringan-jaringan tersebut tidak memerlukan pemaknaan tersendiri, di mana pemaknaannya tidak didasarkan pada kacamata ilmiah yang eksperimental, melainkan berdasarkan mata kepala yang interpretatif. Kemudian selanjutnya, pengertian budaya menurut Kroeber dan Kluckhohn adalah budaya terdiri dari pola pikir, cara berpendapat, dan bereaksi yang diperoleh dan disebarluaskan melalui berbagai macam simbol, termasuk di dalamnya yang dimanifestasikan dalam bentuk artefak, yang semuanya itu merupakan hasil pencapaian dari sekelompok orang, sedangkan esensi dasar atau inti dari budaya terdiri dari gagasan-gagasan tradisional. Budaya menurut Kroeber dan Kluckhohn dari berbagai elaborasi pengertian budaya seperti tersebut di atas sesungguhnya hanyalah sebagian dari definisi-definisi
Yang ada tampak bahwa definisi budaya sangat bervariasi. Definisi-definisi budaya sangat variatif oleh Kroeber dan Kluckhohn, kemudian dikelompokkan menjadi 6 kelompok definisi, yakni definisi yang bersifat deskriptif, historik, normatif, psikologik, struktural, dan genetik. Beberapa catatan tentang pengertian budaya. 1. Peran antropologi yang mestinya memiliki legitimasi untuk mendefinisikan budaya ternyata tidak mempunyai kesepakatan untuk memberi pengertian budaya secara baku. 2. Akibat tidak adanya kesepakatan tersebut, budaya dipahami secara berbeda. 3. Terjadinya ketidakkesepakatan yang berakibat pada munculnya pemahaman budaya dalam berbagai perspektif. 4. Tidak adanya kesepakatan tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa realitas aspek kehidupan manusia secara kultural tidak bisa dianalisis secara parsial, tetapi harus dianalisis secara menyeluruh dan polikular. Kemudian gambar tersebut adalah hubungan antara hakikat manusia, budaya, dan kepribadian. Gambar tersebut menjelaskan bahwa manusia tanpa membedakan tempat tinggal, apakah mereka tinggal di pedalaman atau di perkotaan, warna kulit, apakah orang tersebut berkulit hitam, sawo matang, atau berkulit putih. Status sosial, apakah orang tersebut adalah orang ningrat, atau orang awam, atau atribut-atribut lainnya. Pada dasarnya memiliki sifat-sifat yang universal atau sifat manusia seperti rasa takut, marah, sedih, dan senang. Setiap orang juga mempunyai keinginan untuk mencintai dan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Semua sifat-sifat tersebut secara natural telah dimiliki setiap orang sejak lahir, oleh karenanya orang-orang tidak perlu belajar hanya untuk takut, sedih, dan senang. Cara memandang atau memahami kompleksitas budaya, di mana ditampilkan sebuah gambar. Jika kedua persoalan tersebut digambarkan dalam teori himpunan, maka akan tampak seperti yang ada di layar tersebut. Di sini dinamakan sebagai overlapping antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Masing-masing lingkaran A, B, C, dan D adalah sebuah masyarakat yang terorganisir, memiliki karakter tersendiri, dan masing-masing memiliki tujuan publik. Namun, seperti juga tampak pada gambar di atas, terjadi overlapping antara masyarakat A dengan masyarakat B, C, dan D. Penyebabnya tidak lain karena sebagian dari anggota masyarakat A pada saat yang sama juga menjadi anggota dari kelompok masyarakat yang lain, B, C, atau D. Akibatnya, bukan hal yang mengejutkan jika nantinya budaya masyarakat A juga overlapping dengan budaya masyarakat B, C, atau D. Artinya, karakteristik budaya masyarakat A boleh jadi dipengaruhi oleh budaya masyarakat B, C, atau D. Itulah sebabnya perlu ada media untuk mengidentifikasikan masyarakat yang sekaligus bisa digunakan pula untuk mengidentifikasikan budayanya. Terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.